Salam. Ada sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita masih berbicara pada tema yang sama, yaitu dusta mahkamah agama tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam 2 minggu kemarin saya sudah bicara tentang hal pertama, yaitu dusta mahkamah agama itu dilancarkan dengan cara memberikan sejumlah besar uang ke tangan para penjaga. Para pemimpin agama, mereka adalah intelektual agama yang memahami kebenaran. Tetapi untuk menutup fakta kebangkitan Yesus, kita lihat uang menjadi senjata yang ampuh. Uang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi uang berganti fungsi sebagai alat untuk membungkam kebenaran. Uang beralih fungsi sebagai alat untuk memutarbalikkan fakta kebangkitan Yesus dan digengsi dan dibawa para penguasa. Dan penyalahgunaan keuangan ini dapat dilihat dari usaha manusia untuk memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan, kejujuran menjadi ketidakjujuran. Tetapi hal kedua yang juga saya bicarakan pada minggu kemarin adalah dusta mahkamah agama tentang kebangkitan Yesus dilancarkan dengan cara mengajarkan kebohongan kepada para penjaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mahkamah agama itu mereka adalah penyambung lidah Allah. Mereka seharusnya menjadi sosok yang menjadi teladan, jujur, dan senantiasa menyuarakan kebenaran. Namun ternyata dalam sebuah situasi tertentu, sosok tersebut justru menjadi otak yang menciptakan dan membuat kekacauan serta merusak wibawa dan citra kelompok intelektual agama itu sendiri. Mereka yang seharusnya meluruskan yang bengkok, mentahirkan yang najis, meratakan yang bergelombang, serta menyatakan yang salah, kini menyesatkan dengan mengajarkan dan menanam dusta ke dalam hidup orang lain. Tetapi yang ketiga pagi ini yang kita akan pelajari, yaitu dusta mahkamah agama tentang kebangkitan Yesus itu dilancarkan dengan cara memberikan dalam tanda petik jaminan keamanan kepada para penjaga. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 14. Di situ dikatakan demikian. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini merupakan perkataan daripada mahkamah agama kepada para penjaga kubur Yesus yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka mengatakan, bosong jangan bilang yang sejujurnya. Bosong sampaikan saja di ayat 13 bahwa murid-murid datang mencurinya pada malam hari ketika bosong sedang tertidur. Dan Bapak Ibu tahu apa yang diajarkan oleh mahkamah agama, apa yang disampaikan mahkamah agama kepada para penjaga ini, itu sesuatu yang sangat berakibat fatal bagi mereka. Mengapa saya katakan sangat berakibat fatal? Sebab hukuman yang diberikan bagi orang yang lalai dalam tugas penjagaan yang diberikan adalah kehilangan nyawa. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 12 ayat 19. Di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 19, di situ dikatakan Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Kenapa pengawal-pengawal ini dibunuh oleh Herodes? Karena mereka diberikan tanggung jawab untuk menjaga Petrus yang saat itu ditahan. Ada 2 orang ditahan saat itu, yang satu Yakobus, yang satu Petrus. Dan ketika Petrus hendak dieksekusi mati, maka pada malam harinya malaikat Tuhan datang. Dia membangunkan Petrus, dia memutuskan semua rantai-rantai untuk Petrus, dan dia tuntut Petrus keluar. Dan ketika Herodes minta hadapkan Petrus untuk dieksekusi mati, mereka mencari Petrus, tidak ada lagi di dalam tahanan. Petrus dicari oleh para pengawal tetapi tidak ditemukan, dan konsekuensinya
mereka yang harus dibunuh. Tetapi ada juga hal kedua yang kita juga temukan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Ini dalam kasus Saulus dan Paulus. Ketika mereka memberitakan Injil dan mereka ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, dirantai dengan rantai besi. Dan saat itu ketika mereka bernyanyi dan berdoa, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan pintu-pintu penjara terbuka, rantai memeluk mereka terputus, tapi mereka tidak lari dari penjara. Mereka tetap berdiam dalam penjara. Ketika kepala penjaga ini dia sadar, dia terbangun, dia lihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia hampir mau bunuh diri karena dibilang kalau beta saja bunuh diri juga beta juga akan dieksekusi mati. Tetapi saat itu Paulus dan Silas bilang mereka ada, dan saat itu dia diselamatkan. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi meskipun ada ancaman hukuman mati, ternyata para penjaga seakan-akan tidak takut akan ancaman hukuman tersebut. Kenapa? Karena adanya jaminan keamanan yang diberikan oleh Mahkamah Agama kepada para penjaga itu. Kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Apa yang saya katakan di sini kepada kita semua pagi ini? Mereka mengkompromikan dosa dengan menyembunyikan kebenaran kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena adanya jaminan untuk tidak mendapat hukuman dari Pontius Pilatus. Mereka lebih takut kepada hukuman sesaat yang akan mereka terima di dunia ini ketimbang hukuman kekal yang akan mereka terima kelak setelah berakhir dari dunia ini. Bukankah ini juga menjadi kecenderungan kita? Kita lebih takut kepada hukuman dunia ini. Berbagai hal yang kita jauhi, kita tidak lakukan, dan kita tidak mau lakukan. Tetapi karena kita takut bahwa ketika kita melakukan itu ada konsekuensi, kita akan dipenjarakan, kita akan diproses secara hukum. Tetapi sangat disayangkan ada begitu banyak orang yang tidak pernah memikirkan bahwa kehidupan dari dunia ini akan berakhir dan kita akan masuk kepada kehidupan kekekalan. Ada dua pilihan di sana. Apa kita ada di surga bersama dengan Allah, atau kita ada di neraka. Tetapi kita lihat para penjaga ini, mereka lebih memilih untuk takut dengan hukuman di dunia ini. Ada jaminan, bos buat saja. Bos katakan seperti yang kau bilang. Bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menyuap dan mau disuap, orang-orang yang mau mengkompromikan dosa dan memutarbalikkan kebenaran, orang-orang yang hanya mau mencari keamanan dalam hidup di dunia dengan melakukan ketidakbenaran, mereka dapat saja menikmati kehidupan yang menyenangkan di dunia yang sementara ini dengan semua hal yang mereka peroleh karena melakukan ketidakbenaran. Saudara-saudaraku, para penjaga dapat saja lepas dari hukuman yang diberikan Pontius Pilatus karena ada jaminan daripada Mahkamah Agama untuk mereka. Mahkamah Agama juga dapat saja menjamin keamanan para penjaga. Begitupun Pilatus dapat saja tidak memberikan hukuman kepada para penjaga atas kelalaian mereka. Tapi persoalannya, apakah mungkin mereka ini, para penjaga Mahkamah Agama dan Pontius Pilatus, akan mendapat juga jaminan keamanan saat pengadilan Allah dinyatakan? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena kehidupan yang sementara di dunia ini, maka kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga integritas kita di dalam menjalani hidup ini, dan tidak kita mau berkompromi dengan dosa. Tetapi para penjaga ini, mereka telah salah. Seorang penafsir bernama Matteo Henry, dia bilang begini: mereka berusaha untuk menyelamatkan para serdadu itu dari sebetan pedang keadilan Pilatus, namun mereka sendiri tidak mampu menyelamatkan diri dari pedang keadilan Allah yang siap menebas orang yang gemar berdusta. Imam-imam kepala dan
memikirkan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka, yaitu untuk menyelamatkan seseorang dari hukuman akibat melakukan dosa secara sengaja. Saudara, waktu ini bilang begini, ya, bosong bisa memberikan jaminan keamanan kepada para penjaga, tetapi bosong sudah berpikir bahwa pada pengadilan Allah bosong juga sudah bisa selamatkan dia. Bosong sudah bisa memberikan jaminan kepada orang lain, bahkan untuk bosong sendiri sendiri. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun cara atau upaya yang terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memutarbalikkan fakta kebangkitan Yesus Kristus, seberapa banyak dan besarnya uang yang dikeluarkan untuk membungkam kebenaran kebangkitan Yesus Kristus, seberapa mahir mereka mengajar dan menanamkan kebohongan perihal fakta kebangkitan Yesus. Bahkan jaminan apapun yang diperoleh untuk menentang kebenaran kebangkitan Yesus Kristus, Alkitab menunjukkan bahwa ternyata mereka gagal. Mengapa gagal? Karena Alkitab secara jelas mencatat peristiwa kebangkitan Yesus secara terang benderang. Dusta tetaplah dusta, sebaliknya kebenaran selalu hadir sebagai kebenaran. Dan dusta tidaklah mungkin dapat membungkamkan kebenaran bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali. Josh McDowell, seorang apologet Kristen, dia bilang begini di dalam Antiquities 18.3. Demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus Kristus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus. Dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia, karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Nabi-nabi Allah telah menyampaikan hal itu di dalam firman-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun upaya para mahkamah agama, para pemimpin intelektual agama untuk membungkamkan fakta kebangkitan Yesus, namun Alkitab mencatat mereka tidak bisa. Amsal pasal 6 ayat 16 dan ayat 17 dibilang begini, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Satu poin dikatakan situ, lidah dusta. Mereka bukan orang-orang seperti kita, tetapi mereka orang-orang yang mempelajari tentang tanah Yahudi itu secara baik. Mereka tahu tentang kebenaran, bukan tidak tahu. Karena Alkitab mereka mengajarkan bahwa hal yang dibenci Tuhan, hal yang keji di mata Tuhan, salah satunya adalah lidah dusta. Demikian juga dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 14. Di situ dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara, tapi kenapa para mahkamah agama mereka tahu tentang hal-hal yang demikian, tetapi mereka juga mau tentang melakukan hal seperti ini? Budi Asali mengatakan, karena setan turut bekerja. Bukan Allah yang turut bekerja, setan turut bekerja. Dan siapapun yang tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, maka dia akan jatuh kepada perangkap iblis. Dan mahkamah agama, orang-orang yang seharusnya menjalankan kebenaran, tetapi justru mereka memutarbalikkan fakta kebenaran daripada kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudaraku, dusta itu menjauhkan dari kebenaran.
Ini penting sekali. Kalau dusta menjauhkan dari kebenaran. Orang yang sering berdusta akan kesulitan membedakan antara yang benar dan yang salah, karena terbiasa menciptakan realitas palsu. Tetapi hal yang kedua, dusta juga merusak hubungan antar sesama. Dusta menimbulkan ketidakpastian dan keresahan dalam masyarakat, serta menghancurkan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan manusia. Tetapi yang ketiga, yang terakhir, dusta itu juga akar dari keburukan. Kebohongan seringkali dilakukan untuk menutupi keburukan lainnya, sehingga satu dusta biasanya memicu lahirnya dusta-dusta baru untuk menutupi jejaknya. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, 3 minggu berturut-turut kita belajar dari dusta Mahkamah Agama ini. Kita lihat bagaimana 3 hal ini dihidupi oleh Mahkamah Agama untuk merusak citra dan integritas mereka sendiri sebagai kaum intelektual agama. Dan Alkitab memberikan contoh yang konkret bagaimana dusta itu sangat merugikan kita. Karena itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana konsekuensi daripada dusta ini sangat merusak kehidupan kita, relasi kita satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan ini bagaimana kita hidupi pada hal-hal yang indah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, boleh diberkati.